YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari kita cakupkan tangan di dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Anjali mudra di depan dada kita, namaste, salam hormat pada sesama. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste tanpa bersentuhan. Inilah bahasa jiwa sang yang weda, hormati sesama dengan jali mudra. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Cakupkan jali mudra di depan dada, ucapkan namaste saat perpisahan. Selamat datang di kanal YouTube YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga selalu rahayu dalam karunia yang widi. Suasana masih diramaikan dengan hashtag physical distancing, social distancing, dan tetap di rumah saja. Ya, di rumah saja memilih sehat dengan mengikuti anjuran yang berwenang, napi tak membatasi kreativitas harus terus membara. Seperti saluran YTV Channel 3 yang selalu mengambil tayangannya berupa tontonan, bercita-tatanan, memberi tuntunan, guna menemani Anda work from home karena YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita awali dengan Warta Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Selamat menikmati. Inilah bahasa jiwa sang yang weda, hormati sesama dengan jali mudra. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Cakupkan jali mudra di depan dada, ucapkan namaste saat perpisahan. Marilah kita umat Hindu Dharma, satukan jiwa menuju kejayaan. Pemirsa YTV Channel 3, dimanapun Anda sedang membuka gawai Anda, kami kabarkan kalau YTV Channel 3 mulai tayangan ini akan membuka fitur High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Sebuah tayangan sebagai upaya merespon keadaan belakangan ini tentang sekolah dari rumah. High Schooling akan menemani putra-putri Anda di rumah dengan tayangan menarik, peredaran tatwa, susila acara yang selaras dengan kurikulum dari sekolah mereka. High Schooling adalah bagian Wartam Institute memperpanjang visi misi Jembatan Pencerahan yang bertujuan membuka pandangan lebih luas lagi dan lebih lapang bagi putra-putri Anda tentang Hindu Dharma dengan program unggulan menganyam karakter building anak Hindu, mempertebal moral dan budi pekerti Hindu Dharma.
Tayangan selanjutnya akan diwarnai bimbingan belajar, les privat agama Hindu, bimbingan esko, exploring, searching, dan coaching, termasuk segmen adat, sosial budaya, public speaking, serta isi yoga, yoga ringan, sederhana. Belajar di pasraman bagaikan keluarga, selalu laksanakan trikaya parisuda. Belajar bersama 3 pilar Hindu Dharma. Adik-adik, sekarang kita mulai kelasnya. Nah, kalau awal kita masuk kelas dan ketemu orang, kita harus mengucapkan salam apa ya? Om Swastiastu. Sikap salam Om Swastiastu yang benar, tangan dicaputkan di atas, di depan dada, ya seperti itu. Sambil kita tersenyum mengucapkan Om Swastiastu. Ya, tangannya yang lurus, ya seperti ini. Nah, tujuan kita mengucapkan salam Om Swastiastu sebagai salam agama Hindu untuk mendapatkan perlindungan keselamatan dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, adik-adik yang baik, mari kita awali dulu dengan pengajian lingkungan. Tangan di dada, ucapkan Om Swastiastu. Ya, selamat sore, selamat datang kembali di high school. Nah, kali ini Ibu Mega akan menjelaskan tentang Trikaya Parisuda. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu belum apa itu Trikaya Parisuda? Ya, silakan, siapa namanya? Widi. Nah, Trikaya Parisuda itu apa? Sudah tahu? Coba, tri itu artinya apa? Ya. Tri artinya 3. Kalau kaya belum tahu, nah Bu Mega akan jelaskan. Tadi Widi bilang tri artinya 3 dan kaya apa? Bagi para Sindu, siswa Hindu tetap belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan, tetap bersama High Schooling YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hai sis, boleh lihat laporan penjualan kita hari ini? Sepertinya kita harus gencarkan strategi pemasaran kita. Situasi sedang krisis, tapi kita harus tetap pakai taktik. Sis, stop. Stay safe and keep healthy. This is the answer. Mari kita cuci tangan sebelum mengambil makanan. Oke, thanks. Sudahkah Anda cuci tangan juga sebelum mengambil makanan? Kita harus sering-sering cuci tangan untuk menjaga kesehatan tubuh agar virus, kuman, bakteri tidak menginfeksi tubuh kita. Dan jangan lupa tetap jaga kebugaran imun badan kita. Pandemi sedang mewabah, strateginya hashtag di rumah saja. Tapi kita harus tetap bekerja di rumah, work from home yang kreatif dan berdaya guna. Medsos memang penting, tapi bukan genting. Ia menjadi genting saat digunakan untuk mendekatkan, bukan menjauhkan orang-orang dekat. Karena itu gunakan medsos, kanal YouTube, untuk membuka YTV Channel 3 agar jalinan jembatan pencerahan
terus menyala di hati umat sedharma. Saya Diah Parisya dari Nori House untuk YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa YTV Channel 3, apa kabar Anda? Semoga semua rahayu dalam karunia yang widi. Kali ini kita berjumpa dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif, semacam diskusi renyah namun serius, ditemani Prof. Rake Suwardana, pakar manajemen dengan ESCO, Exploring, Searching, dan Coaching. Masih dalam situasi social distancing karena pandemi, sekolah kini belajar online dari rumah. Tapi belakangan banyak yang mengeluh karena stressing makin bertambah. Tentang ketakutan COVID, ditambah PHK, hashtag di rumah saja, dan kini orang tua sibuk membantu anak-anak mengerjakan tugas sekolahnya, namun dengan jadwal yang tanda kutip agak amburadul. Bagaimana solusi manajemen sekolah online? Apa kendalanya? Adakah keunggulannya? Dan adakah saran jitu dalam persoalan ini agar pendidikan Hindu kian terjaga? Mari kita diskusikan bersama Prof. Rake Suwardana setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. SB, Setia Bakti yang sejak awal memilih mengajak orang kembali ke Bali dengan menerbitkan buku-buku Hindu utama, Itihasa, Upanishad, Weda, dan literatur Hindu yang ditulis oleh para pakar dan akademisi, mulai dari Mahabharata, Ramayana, Tantri Kamandaka, Bhagavad Gita, Sarasa Muscaya hingga Manawa Dharma Sastra bergambar. SB Setia Bakti, penerbit Pustaka Utama, Jalan Padma 30, Denpasar, Bali. Piorti, Prof. Rake? Ya, kita langsung ke persoalan, Prof. Rake. Banyak orang yang mengeluh jam pelajaran kini tanda kutip agak amburadul. Bagaimana itu? Nah, begini, ketika pandemi ini merebak dan kesiapan para orang tua, terutama juga siswa didik, juga para mahasiswa, ada kejutan budaya tidak terbiasa. Tapi ada beberapa memang sudah siap. Namun yang paling banyak tidak siap adalah mereka yang dari SMA ke bawah, terutama orang tuanya. Tidak disiapkan dengan baik, terutama bagaimana menggunakan online dalam proses belajar mengajar. Demikian juga banyak juga dosen-dosen yang kadang-kadang guru pun tidak siap, sehingga hanya menggunakan cara-cara konvensional, misalkan mengumpulkan masih, mengumpulkan tugas dan lain sebagainya yang konvensional. Padahal dengan daring ini bisa dengan teknologinya, dengan kekuatan, dengan kemampuannya bisa dari rumah sebenarnya. Misalkan contoh untuk anak-anak SD atau SMP, tugas itu di tugas tangan, difoto, dikirim, sebenarnya bisa lewat WA. Nah, kalau di mahasiswa kami di perguruan tinggi itu menggunakan namanya Google Classroom, itu jauh lebih mudah dan itu biasanya di mahasiswa sudah siap. Yang permasalahan adalah mereka atau anak-anak atau orang tua yang masih anaknya di SMP dan SD. Ketidaksiapan orang tua untuk ikut memberikan penjelasan mata pelajaran, kan kena kebutuhan budaya, dan ini ketidaksiapan itu hampir boleh dikatakan 80-90% terutama anak SD dan SMP. Pendidikan online dalam situasi pandemi ini dikatakan hanya solusi jangka pendek. Apa kendalanya dan mungkin ada keunggulannya, Prof? Oke, memang kalau kita lihat mendadak sekali penggunaan ini. Meskipun dari beberapa perguruan tinggi atau UT dulu sudah menyiapkan kuliah dengan daring ini, namun tentu tidak siap semuanya, terutama untuk mereka yang berasal dari sekolah-sekolah agak jauh dan juga di SMA dan SD maupun SMP. Nah, keunggulannya dengan metode ini adalah mahasiswa maupun mahasiswa bisa dilakukan di mana saja. Namun kelemahannya adalah dosen maupun guru tidak bisa melihat langsung secara fisiologis tubuh mahasiswa atau mahasiswa. Karena dosen itu penting juga. Nah, tapi begini, siapa yang menyangkakan begini? Siapa yang menyangka begini? Dan ini memberi pelajaran bagi kita bahwa semua orang itu harus melek IT, baik
pelaku pendidikan, guru, dosen, siswa dan mahasiswa, juga orang tua. Ini adalah kejutan budaya yang luar biasa. Perubahan dari ketidaksiapan dan tidak harus siap. Demikian. Ya. Dan terakhir, Prof, sebagai pesan untuk umat Hindu dimanapun berada, closing statement agar mutu pendidikan Hindu kian terjaga. Oke, kita harus memanfaatkan teknologi ini. Dalam situasi seperti ini, maka semua orang harus melek teknologi, itu pertama. Dan saya merasakan selaku dosen, seminar maupun kuliah seperti ini saya maksimalkan. Ada juga nih bagusnya, karena langsung ketika Zoom siswa itu sedang apa dia, kita kelihatan dari mimik mukanya. Dan juga dia melihat langsung dosen dalam jarak dekat. Tapi kelemahannya adalah karena dari sisi fisiologis tidak dekat, tidak dengan mungkin kalau memberi saran dan lain sebagainya, semua teman yang lain masih mendengarkan, demikian. Dan juga ada juga kendala yang lain, masalah kuota, masalah sinyal, itu paling banyak. Tidak semua daerah itu sinyalnya bagus, sehingga terputus-putus. Kami sering sekali mengalami masalah itu. Ketika mengajar banyak yang komplain, sehingga lewat WA bertanya, ada yang lewat WA memberitahu bahwa dia tidak bisa ikut kuliah karena sinyalnya hilang. Itu yang mungkin kendala di kita dan di Indonesia pada umumnya. Dan keunggulannya? Keunggulannya bisa dari sebuah tempat, dari dijangkau dari mana. Seperti saya ada mahasiswa dari Kupang, ada dari Manado, kuliah dalam waktu yang sama dengan teman-teman yang ada di Bali. Walaupun dalam situasi pandemi saat ini, pendidikan itu harus tetap berjalan dengan adanya vaksinasi. Terima kasih Prof. Rake, paparan yang mencerahkan. Pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama program Ngopi Ngobrol Inspiratif bersama Prof. Rake Swadana. Semoga memberi inspirasi dan manfaat untuk kita bersama. Sampai ketemu di program Ngopi berikutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya. Salam damai, Channel 3. Keep distancing, mengikuti anjuran kesehatan. Tetap jaga jarak, tapi hati tetap dekat dan terjaga untuk Hindu Dharma bercahaya. Saya Dr. Ida Bagus Wiryanakte dari Studio Wartam untuk YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Anda masih bersama YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi, Manik Kata-Kata, Intisari Mutiara Kata. Anda sedang bersama YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Inilah Manik Kata-Kata, Intisari Mutiara Kata. Inilah manik kata-kata, intisari mutiara kata. Jadikan arah jalan kita, berpikir, berkata, berlaksana.
kembali One Day One Sloka. Satu persatu nasihat filsafati abadi Krishna pada Arjuna sesaat sebelum Bratayuda. Semua ini terbungkus dalam buku Slokatama Bhagavad Gita. Di saat Dharma hendak binasa dan adharma merajalela, itulah waktunya aku turun menjelma, menyelamatkan dunia, Arjuna. Terima kasih Wartam yang telah membuka ruang milenial saluran TV Channel 3. Semoga program-programnya merajut tali informasi jadi jembatan pencerahan. Saya Ide Bagus Teddy Priantara dari Butik Buku Wartam Hindu Dharma Bercahaya. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Mari kita menuju pura, jagat Natapura yang utama. Padmasana menjulang tinggi, mencari kaki Sang Yang Widi, menggapai kaki Sang Yang Widi. Mari sembahyang di Natapura, memuja Tuhan Yang Widiwasa. Duduk bersila di depan taman, nyanyikan kidung para dewa, lakukan nyanyian kayangan. Ambil bunga dupa lalu muspa, bayangkan Ditya di lingga Padma. Pikirkan kita di belai Weda, pustaka suci Hindu Dharma, pustaka suci kita bersama. Mari kita menuju pura, jagat Natapura yang utama. Padmasana menjulang tinggi, mencari kaki Sang Yang Widi, menggapai kaki Sang Yang Widi. Mari sembahyang di Natapura, memuja Tuhan Yang Widiwasa. Duduk bersila di depan taman,
Lantunan Sundari Nada, makna di balik nada menjadi tayangan pamungkas kebersamaan kita. Semoga bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru YTV Channel 3, saya Diah Parisia mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Anda telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke hati umat sedharma. Tetap di rumah, tetap berkarya menginspirasi banyak orang seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural diversity namun tetap unity. Karena Kriana is our lifestyle. See you later, have a nice day. Sudahkah Anda mencuci tangan hari ini? Demi menjaga kesehatan kita sebelum makan, minum, dan belakangan ini sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Inilah salah satu cara untuk ikut bergabung, mencegah virus, kuman, dan bakteri agar tidak menginfeksi tubuh kita. Mencuci tangan dengan air mengalir sangatlah sederhana. Bahkan ada lagu yang mengiringinya sebagai tahapan menjaga kebersihan tangan. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Selanjutnya kita bilas ke air mengalir. Dan yang terakhir jangan lupa pakai tisu. Nah, kita terakhir tutup kerannya juga harus pakai tisu karena tangan kita udah bersih. Mari menjaga kesehatan untuk Indonesia unggul. YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.